Assalamualaikum, saya Masyurura. Kali ini saya mengundang Kak Afifa yang merupakan salah satu kakak tingkat saya di kampus untuk sharing nih terkait hal penting, hal besar yang Kak Afifa pilih dalam hidupnya, yaitu terkait menikah. Mungkin ini banyak pertanyaan ya yang muncul di benak teman-teman yang ada. Kenapa sih Kak Afifa yang begitu ambisiusnya dalam hal akademik, dalam hal mengejar karir, sampai memilih untuk menikah? Dan kita pengen tahu nih, apakah di dalam roadmap kehidupan Kak Afifa itu menikah usia muda adalah salah satu targetnya? Kita bakal tanya-tanya nih ke Kak Afifa. Assalamualaikum, halo Kak Afifa. Waalaikumsalam, hai Rura. Kak Afifa, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah, all is good. How about you? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya saya mau bilang banyak terima kasih nih Kak Afifa karena di tengah-tengah kesibukannya mungkin masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan Rurah dan juga yang sangat kepo nih Kak tentang kehidupan Kak Afifa di akhir-akhir ini gitu. Untuk mengawali perbincangan kita pada sesi kali ini, boleh nggak Kak diceritain sedikit tentang background-nya Kak Afifah? Kalau oke, to make it comfortable mungkin kita pakai logat bahasa Indonesia kali ya. Oke, benar-benar Kak. At some point mungkin nanti bisa dikit kayak logat Makassar dia. Oke. Oke, jadi kalau background sih sebenarnya saya ya layaknya mahasiswa biasa ya kalau di kampus. Cuman mungkin karena saya anak pertama dari 3 bersaudara, terus juga didikan orang tua juga selama ini, alhamdulillah segala fasilitas tentang pendidikan semua selalu diberikan, dan itu yang membuat saya mungkin kalau di dunia pendidikan sangat-sangat kesannya sangat-sangat bureng seperti itu. Terus kalau di dunia pendidikan seperti itu, makanya dari dulu untuk pendidikan saya sendiri berpikir education is the most important weapon to change the world, like Nelson Mandela have said, gitu kan. Dan menurut aku pribadi, pendidikan itu nomor satu di antara semua kepentingan-kepentingan yang lain. But I don't know how this happen. Ini topik yang akan kita diskusikan setelah saya jelaskan bagian ini. But iya, itulah semua jalan hidup gitu ya. Dan kalau untuk background yang lain sih ya like normal people, aku suka banget organisasi, aku suka aktivitas, aku anaknya nggak bisa diam satu tempat, pokoknya harus kerja, harus bergerak seperti itu. Dan aku orangnya ekstrovert. Oke, kelihatan banget nih Kak. Ya. Sebenarnya jika Kak Viva disuruh untuk memilih nih Kak, Kak Viva itu lebih memilih kerja, menikah, atau lanjut kuliah? Oke, 3 pilihan. Pilih 3-tiganya pasti ya. Oke. Cuman yang saat ini fokus, aku coba mindful, ya kan, mindful untuk di satu pilihan tertentu, dan yang sekarang aku jalani ada 2, kuliah dan nikah. Itu pun juga kadang harus balance, harus nggak ada yang boleh dominance, nggak ada yang boleh dibawa, nggak ada, semuanya prioritas kayak gitu. Oke. Nah, Kak Viva, gimana nih Kak cara Kakak untuk bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan status sebagai istri nih Kak sekarang? Gimana nih? Menyeimbangkan, sebenarnya kalau aku pribadi untuk nikah, kan aku nikah semester 7 ya, semester 7 aku nikah akhir tahun lalu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu berat, karena sebenarnya di semester 7 kemarin kan untuk mata kuliah sendiri itu sudah ringan, sudah nggak ada praktikum, nggak ada laporan, ya paling cuma persiapan nyusun-nyusun proposal untuk skripsi seperti itu. Lebih beratnya sih yang untuk menimbangkan lebih ke tekanan psikologis ya. Misalnya sekarang aku kan masih usia 21, yang which is kita tahu di psikologi itu masih usia dewasa awal. Orang-orang lain mungkin masih sibuk bergelut mencari jati diri,
terus kemudian mencari fokus pendidikan, fokus mencari kerja. Nah, sedangkan aku di umurku yang sekarang bertambah lagi nih satu bebannya, tugasnya nih bertambah lagi satu job desk-nya. Apa sebagai seorang istri? Ya, and you know, sebagai seorang istri, ya kita punya kewajiban kan, apalagi dalam Islam kita juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban itu. Jadi mungkin untuk menyeimbangkan so far untuk pendidikan dan status sebagai seorang istri sampai sekarang belum ada kendala. Dan challenge-nya itu tadi lebih ke psikologisnya aja kayak gitu. Oke, Kak Viva, menarik nih. Sebelum lebih jauh ke ranah status dan perasaan Kak Viva setelah menikah, sebenarnya ini banyak sekali nih Kak, orang-orang yang bertanya tentang Kak Viva ini dijodohkan atau gimana nih Kak? Sampai memilih untuk menikah muda. Oh, ini pertanyaan sejuta umat sebenarnya. Bener-bener Kak. Pertanyaan titipan juga nih Kak. Oh gitu, iya jadi sekalian aja jawab satu kali. Oke, jadi jawabannya adalah kalau dijodohkan sebenarnya iya, karena kita dikasih kenal satu sama lain sama orang tua. Cuman waktu awal kenal itu aku sama sekali nggak mau ada istilah perjodohan, karena konotasi perjodohan itu kan kesannya negatif ya. Apalagi sekarang kan sudah bukan era Siti Nurbaya gitu, sekarang Bener. ya udah modern gitu kan. Ya jadi kemarin kesannya tuh lebih ke perkenalan singkat, karena aku sama suami baru ketemu 2 kali, kita belum cukup 1 bulan kenal, dan kita akhirnya sama-sama memutuskan untuk nikah. Dan kalau dari pihak keluarga sih kesannya lebih kayak apa ya? Lebih kayak ke ta'aruf, cuman kalau dibilang ta'aruf banget juga enggak sebenarnya. Soalnya aku sama suami juga masih tukar nomor HP, dan aku juga masih ketemu berdua waktu pertemuan kedua kali. Karena ya, as you know, as a psychology student, kita mau manfaatkan ilmu nih sebagai anak psikologi. Aku pengen ngobrol face to face, pengen ngobrol deeper lagi, tapi cuma berdua doang. Ya, jadi kalau mau dikatakan ta'aruf banget juga enggak, dikatakan perjodohan juga enggak. Jadi semuanya murni. Oke, kalau gitu nih Kak Viva, apa sih yang membuat Kak Viva yakin dengan menikah di usia muda dan mantap untuk oke deh, aku fix Bismillah menikah gitu? Ya, yang pertama sih aku lihat di YouTube-nya Mbak Najwa Shihab, which is dia kan nikah usia 21 juga ya. Nah, kan terus masih kuliah juga. Nah, dan akhirnya dulu waktu Rura, one fact for information, aku dulu orangnya malah nggak tahu kapan nikahnya. You know, di mata kuliah apa ya waktu itu? Pengembangan diri dan karir lanjut ya kalau nggak salah. Dimana kita disuruh bikin roadmap perjalanan, misalnya buat 1 tahun ke depan kamu akan jadi apa, 2 tahun ke depan kamu mau ngapain, sampai 5 tahun ke depan kamu ngapain. Sampai waktu itu dosen nanya, loh ini kok pendidikan terus kamu, Viv, nikahnya kapan? Sampai aku tuh nggak berpikir ini, nikahnya di mana ya? Beberapa tahun ke depan, berapa tahun lagi ya? Iya, sampai nggak mikir sampai sana. Cuman ya itu tadi, semuanya sudah berjalan. Maksudnya semuanya sudah ada yang atur skenario-nya sampai saat ini terjadi gitu kan. Peristiwa ini sekarang terjadi seperti itu. Terus apa yang membuat mantap? Aku nonton YouTube-nya Mbak Nana waktu itu, kondisi aku masih fokus banget pendidikan. Aku kan Mbak Nana ngomong kayak gini quotes-nya, kalau sekarang kamu udah bisa bahagia, kenapa mesti ditunda? Dan waktu itu aku apatis banget dong, kayak enggak dong, pendidikan dong yang paling penting, nggak bisa nih, ini harus tetap pendidikan. Tapi ternyata waktu ketemu sama suami, ya sama sih, iya betul ternyata kata Mbak Nana ya, kayak oh iya kalau udah bisa bahagia sekarang, kenapa mesti ditunda? Kayak enggak apa ya, nih Rura, yang menurut aku pribadi ya, ini opini aku, nggak tahu kalau teman-teman sama atau beda. Cuman menurut aku sekarang udah susah sih dapetin cowok yang betul-betul serius untuk melangkah ke jenjang yang nikahan. Dan itu yang aku respect sama suamiku, karena kita nggak mau pacaran, kita nggak mau banyak dosa, kita kalau emang udah saling suka ya udah kita nikah gitu. Nah, Kak Viva, ini ada satu pertanyaan nih Kak. Banyak sih sebenarnya, tapi mayoritas bertanya seperti ini. Apa yang buat Kak Viva mikir bahwa suaminya Kak Viva itu the one
dan yakin untuk menikah dengan suami kakak yang sekarang? Di luar kan kita tahu Kak bahwa sulit nih untuk mencari pria yang benar-benar pengen bertanggung jawab. Nah, apa sih yang membuat, sisi apanya sih Kak yang membuat Kak Viva kayaknya ini tepat nih buat aku gitu? Oke, sisi apanya? Yang pertama, aku mau cerita mungkin dari awal kenal dulu ya, story-nya kayak apa. Nah, jadi waktu itu hari terakhir KKN, which is aku penentuan KKN tanggal 29 Agustus 2019. Waktu itu lagi hektik-hektiknya jadi panitia, waktu itu aku nge-MC juga. Terus tiba-tiba pas habis maghrib, aku ditelepon sama ibu, katanya, Fa, ayo cepat pulang, ini ada tante yang ajak makan malam waktu itu kan. Terus udah mulai bingung kan, seresmi itu gitu. Sebenarnya waktu itu udah berdebat-debat ini apa ya, kayak there's something weird that's gonna be happen. Dan akhirnya karena ibu maksa, aku udah bilang kayak, Bu, jangan, nggak bisa Kak, sibuk Kak ini, nggak bisa Kak pulang cepat. But I don't know, mungkin sekali lagi karena ini sudah jalannya, akhirnya semuanya dipermudah. Dan waktu itu aku izin pulang duluan, ternyata dibolehkan sama dosen pembimbing. Dan aku pulang maghrib, pakai baju, terus habis itu siap-siap, pokoknya habis itu kita ketemu di TSM. Nah, pas di TSM, suami datang sama iya pokoknya dia banyak, dan sedangkan aku waktu itu datang cuma sama ibu dan sama tanteku doang. Waktu itu nggak ada yang tahu men kalau kita bakalan dikasih kenal, dan ternyata skenario sudah diatur sama kedua mama kita gitu. Oke. Ya. Nah terus itu nggak ada yang saling tahu. Aku lihat suami juga waktu itu nggak jelas gitu kan, soalnya dia pakai masker terus gitu. Terus akhirnya makan, ya normatif sih, makan belum ada pembicaraan khusus gitu. Nah ternyata selepas pulang dari pertemuan itu, di jalan ibu udah nanya, ngomong kayak gini, Fah, sebenarnya tante yang tadi itu ngajak makan malam bukan hanya sekedar makan malam, tapi punya niat tertentu. Wih, kaget dong. Apa gitu. Terus iya, sebenarnya aku dikasih kenal sama anaknya yang pertama itu tadi tuh, yang cowok itu. Terus first impression aku lihat suami tinggi banget kan, kayak which is aku ya udah kayak gini lah gue, tinggi banget. Terus ngerasa kayak emang cocok kayak gitu, sedangkan suami kan tinggi banget, aku kecil banget. Ya pokoknya dari fisik kayak gitu aku udah kayak feel weird gitu kan. Nah terus habis itu ibu bilang, iya kamu kenal dulu coba, siapa tahu jodoh kan. Nah ternyata suami juga selama ini katanya banyak perempuan yang mau dikasih kenalin, tapi nggak ada juga yang dia mau nikahin gitu kan. Nah setelah itu aku ngomong gini sama ibuku, oke Bu, kalau memang ibu mau ini kan niatnya bagus gitu ya Rurah ya, saya mau ketemu dulu sama kakaknya, lihat lagi personality seperti apa. Tapi waktu itu ibu ngomong, nggak usah, kayak ngapain lagi mesti ketemu berduaan begitu. Nah, pokoknya ibu yakin ini, karena ibuku sama mamanya suami itu sepupu 2 kali, jadi kita keluarga sebenarnya. Oke. Nah, terus aku ngomong, enggak dong Bu, segitu, kita harus ketemu dulu. Akhirnya teleponan, ternyata suami juga waktu itu sepakat, iya saya juga mau ketemu dulu sama Viva, katanya mau ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kita ketemu kembali di TSM. Jadi ini Rura bisa dikatakan kita tuh ketemu di TSM, cinta bersemi di TSM. Iya, wah. Oke. Luar biasa TSM ya Kak. Kita jadi di TSM, cuman waktu itu aku naik Grab, terus suami naik kendaraan sendiri juga, dan kita ketemu di sana. Dan waktu itu belum ada tukaran nomor HP sama sekali. Nah tapi pas aku sampai duluan ke TSM, tiba-tiba ada nomor yang nggak dikenalkan masuk. Terus aku yakin aja kayaknya nomornya deh, kayaknya nomornya ini. Pas saya angkat, terus dia ngomong kayak gini, waktu itu tanggal 5 September, aku ingat banget tanggal 5 September. Halo, di mana nih? Saya asli gitu kan. Di mana nih? Terus oh saya lagi di Miniso waktu itu kan. Oh ya, di mana kita Kak gitu kan. Terus dia bilang di bawah ini. Terus aku tuh mau turun, cuman kata kakaknya nggak usah, dia aja yang naik. Akhirnya ketemu di atas dan makan, ngobrol-ngobrol, terus dianterin pulang.
pas ketemu sama juga ya udah sih jalan aja, pokoknya fine-fine aja semuanya. Dan setelah itu aku ngomong sama ibuku, Bu, setelah pertemuan ini aku nggak mau ada kata terserah. Pokoknya misalnya nanti kakaknya ditanyakan kayak mau nggak sama si Afifa, terus katanya terserah mama gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Pokoknya aku mau semuanya by our decision gitu. Dan waktu itu ternyata ibu nanya kayak, Fah, bagaimana keputusanmu? Terus aku ngomong kayak gini, nggak mau, Bu. Pokoknya saya mau dengar keputusannya dulu yang laki-laki, baru saya mau putuskan apa. Ya masih pakai gengsi gitu lah, Surah. Ya kan? Nah, terus pas ibuku teleponan sama mamanya suami waktu itu, ternyata mamanya suami bilang kayak gini, ih mau Ji, gitu kan. Terus ibuku kode kayak, apa jawabanmu gitu kan. Terus pas aku kayak, mau. Lucu. Tanggal 5 itu kita lamaran tanggal 13 September. Pokoknya 5 September kita ketemu terakhir, 29 Agustus kita ketemu pertama, itu pun belum tahu kalau kita mau dikasih kenal. 5 September akhirnya kita ketemu berdua untuk saling kenal lagi. 13 September ayahku tiba di Makassar tanggal 11 September. 13 Septembernya langsung lamaran. Kemudian tanggal 20 tanggal 20 kalau nggak salah Petua ada, dan akhirnya nikah tanggal 10 bulan 10 2020. Wow, secepat itu. Dengan perkenalan yang sesingkat itu nih Kak, awal Kakak ketemu sama suami, sama Kak Asril ya Kak, saya panggilnya, itu apa yang membuat Kak Viva langsung kayak, oke, saya yakin gitu. Sedangkan kita ini kan belum pernah berinteraksi sebelumnya, Kak. Dan ketemu seolah-olah apa ya, Kak? Kayak stranger nih. Apa sih, ada nggak, Kak, ketakutan di awal Kakak sebelum menikah gitu? Oke. Apa yang memutuskan akhirnya aku I choose him gitu ya, I choose him. Pertama, aku dari dulu pengen banget punya pasangan tuh yang jauh lebih tua dari usiaku, Rura. Oke, Kak. Menarik nih, Kak. Oke. I know I'm a bit mess up, I'm a bit authoritarian, kayak di lingkungan sosial tuh aku merasa diriku tuh selalu menjadi pemimpin, aku selalu mau dominance. Dan yang nggak tahu sih ini stereotip kayak ini stigma atau gimana, cuman aku nggak tahu, kayaknya masih banyak juga mungkin teman-teman yang nggak satu pandangan sama aku tentang usia. Cuman menurut aku waktu itu kalau aku nikah sama misalnya nih orang yang sepantaran usianya atau which is lebih muda lagi, kayaknya bakalan aku deh yang jadi kepala rumah tangga. Dan aku nggak mau itu. Nggak tahu tiba-tiba pemikiran kayaknya harus sama yang lebih tua deh biar bisa biar bisa nurut gitu ya kan. Kan yang lebih tua tuh mati gitu kan. Dan aku memang waktu itu maunya ya pokoknya yang jauh deh usianya, kalau bisa beda 10 tahun kalau bisa gitu kan. Nah ternyata pas tahu Kak Asril ternyata lahir tahun 90, which is aku sama dia beda 9 tahun, itu yang jadi faktor utama sih sebenarnya. Dan aku juga ngobrol sama Kak Asril waktu itu nyambung banget. I know he's a super smart man, dan aku suka banget sama cowok cerdas. Oke, Kak. Aku suka banget sama cowok-cowok yang bisa mengimbangi topik pembicaraan. Dan yang aku suka waktu itu sama Kak Asril pas ketemu berdua, dia respect sih. Aku bisa lihat dari gerak-geriknya pas aku cerita tentang kehidupanku, ya dia tertarik juga untuk mendengarkan. Kamu tahu HP kan? Biasanya kan kalau kita nongkrong kan main HP atau kayak ya udah pegang-pegang HP. Kalau dia aku sampai perhatiin detail itunya Rura waktu itu. Dan dia simpan HP kayak gini, dan aku kayak okay, good. It means like he pay attention to what I'm telling about gitu kan. Terus waktu itu fact berikutnya yang aku suka lagi sama suami, dia terbuka sih. Dia kayak waktu kenal juga dia langsung transparan. Kayak dia langsung ceritain masa lalunya seperti apa. Kemudian waktu itu sampai cerita tentang mantannya udah berapa. Paling lama berapa, sampai dia scroll galerinya, kasih lihat teman-temannya kayak ini temanku yang menurut aku untuk orang yang baru kenal sampai bukain galeri HP itu kayaknya jarang terjadi gitu. Dan aku lihat itu poin plus kayak
dia ini transparan orangnya, dia nggak ada yang mau tutup-tutupin. Jadi itu aku suka banget sih dari dia. Dia dewasa, dia cerdas, dia tegas, dia juga terbuka. Ya, Iya Kak. which is itunya aja udah senang banget. Kalau untuk masalah fisik dia tinggi atau apa itu bonus sih menurutku. Karena emang dari dulu aku nggak mau lihat fisik. Aku langsung lihat personality gitu. So Oke. itu Rura. Oke, Kak Viva, tadi terkait tentang yang masa lalunya lah. Bagaimana how to dealing tentang masa lalunya Kak gitu. Kan kayaknya berat nih Kak kalau ngomongin mantan, ngomongin mungkin ada cinta yang belum kelar atau gimana gitu kan Kak. How to dealing about that gitu. How to dealing about it? In fact, I'm still learning. Oke Kak. Ya, dan aku tahu adalah sebuah proses karena ya kamu tahu sendiri kan usia-usia seperti kita dewasa awal ini Dewasa masih awal. banget pemikirannya gitu kan. Dan ya itu aja sih. Kalau alhamdulillah suami dia tipe yang betul-betul optimis, dia tipe yang yakin, dia tipe yang ngasih kuatin aku dengan tegas kayak enggak, yang namanya masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang kita fokus ke masa sekarang dan masa depan. Dan waktu itu juga maksudnya apapun yang terjadi di masa lalu kita nggak bisa nge-remove itu, kita nggak bisa perbaiki situasi yang lalu terus kita hapus memorinya dan tiba-tiba lupa kayak gitu. Jadi benar, kita here and now aja, here and now kita fokus, kita melangkah ke depan sama-sama. Ya untuk yang lain-lain sih aku percaya sama dia. Kayak misalnya, karena kan untuk masalah handphone kita saling tahu password, terbuka ya Kak. terus Face ID, fingerprint, kita saling tahu, aku terbuka, dan kita nggak mau ada login Instagram, because we know that it's kind of toxic gitu kan. Cuman benar-benar. Aku nggak mau login Instagram. Terus juga ya pokoknya saling terbuka aja. Kalaupun aku mau main HP-nya karena HP kulo tuh bisa, silahkan gitu. Kapanpun aku mau akses HP-nya boleh. Begitu pula dia mau akses HP-ku boleh. Jadi pun nanti ada yang aneh-aneh yang masuk pasti langsung ketahuan. But until now sekali. Yeah, and I'm gonna trust him for the rest of my life. Oke, benar-benar Kak. Oke. Nah, Kak Viva masih bisa. Insecurities matters juga kadang masih suka ini ya kayak padahal di luar sana masih banyak cewek yang lebih cantik misalnya. Juga soalnya. Cuma sekarang karena ilmu psikologi, I realize kayak aku ini anak psikologi loh, kok nggak bisa ngobatin diri sendiri gitu kan.